Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Semua aturan dasar pemerintahannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 lembaga utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini dibuat supaya kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu pihak saja. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sarah. Saya Nana Fiza. Saya Rayhan Ashifa. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, negara Republik Indonesia mendasarkan pada asas kedaulatan rakyat yang berarti bahwa bentuk pemerintah Indonesia mengandung sistem demokrasi. Pilihan bangsa Indonesia sejak merdeka pada asas kedaulatan rakyat atau demokrasi menuntut seluruh rakyat Indonesia memahami hakikat demokrasi dan mempraktikannya. Oleh karena itu, Anda perlu memahami apa sesungguhnya hakikat demokrasi itu. Bagaimana konsepsi demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Apa urgensinya sehingga diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Sebelum menjadi negara yang merdeka, Indonesia telah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Pro kontra, konflik, dan tatanan kehidupan Indonesia sebelumnya membuat Indonesia sadar akan pentingnya suatu aturan dasar yang nantinya menjadi pedoman Indonesia dalam bernegara. Sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, para tokoh bangsa telah sadar akan besarnya tantangan Indonesia sebagai negara baru. Sadarnya hal itu mendorong mereka untuk melakukan tindakan preventif sebagai upaya mencegah kekacauan yang tidak diinginkan. Gencarnya serangan, baik dari luar maupun dalam negeri sendiri, mendorong para tokoh bangsa untuk menentukan tujuan awalnya. Dan perjanjian yang terikat dalam suatu aturan dasar merupakan solusi utama dari tantangan ini. Dalam upayanya, para tokoh bangsa saat itu membentuk panitia khusus disebut Panitia 9 sebagai perumus Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan oleh PPKI yang kemudian hari menjadi sumber hukum di Indonesia sampai saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertuang banyak hal yang diatur secara komprehensif dalam setiap pasalnya. Asas demokrasi misalnya, terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitupun dengan hukum lainnya. Salah satu hal penting adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia dengan keberagamannya akan sangat membutuhkan peraturan agar kehidupan harmoni dapat terwujud. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tahu akan seluk-beluk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan sumber dari setiap hukum di Indonesia. Sudah menjadi kewajiban kita untuk paham akan setiap peraturan yang ada, agar demikian kita dapat menjadi warga negara yang aktif, partisipatif dalam negara, bersama memajukan. Ada konsepsi dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, apakah hakikat demokrasi itu? Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan demokrasinya. Menurut laporan Freedom House pada tahun 2020, terjadi penurunan kualitas demokrasi di beberapa negara termasuk Amerika Serikat, dari India,
Dari 195 negara yang disurvei, terdapat 83 negara dengan kategori demokrasi bebas penuh, 63 negara termasuk Indonesia dengan kategori bebas sebagian atau demokrasi kualitas sedang, dan 49 negara dengan kategori tidak bebas dari kualitas demokrasi rendah. Sekian penjelasan dan